Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal mustami'un al-kiram wa ya ayyuhal mustami'un al-mahbubun. Ayahanda, ibunda, aparatur pemerintah beserta semua jajaran dan tingkatannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, guru-guru kami, para kiai, penyai, tuan rumah dan keluarga besar kedua mempelai, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Yunus tidak dapat sebutkan satu persatu. Yunus berdoa untuk diri pribadi, juga mengajak ayahanda, ibunda semua, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menggolongkan kita sebagai hamba yang mulia, bahagia, selamat, bukan hanya di dunia tapi insya Allah lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Insya Allah tidak ada yang tahu di antara kita, ada yang sedang ikhlas, ada yang sedang ridho, ada yang sedang hatinya memang lillahi ta'ala hari ini, bukan karena siapa-siapa, bukan karena tidak enak dan lain sebagainya. Insya Allah satu atau dua orang inilah yang akan mewakili amin kita untuk menembus 7 lapis langit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah itu semua akan menjadi sababiyah penyebab kita semua tergolong jadi hamba yang selamat, bahagia, bukan hanya di dunia tapi insya Allah lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini Yunus bisa ada di Rawajitu kembali setelah beberapa tahun yang lalu. Insyaallah kurang lebih sudah 10 kalian Yunus ada di Rawajitu. Alhamdulillah. Di tempat keluarga, hari ini pun Yunus hadir di tempat keluarga. Alhamdulillah, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, awal jumpa bersama Yunus ingin mengajak, mari sama-sama kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk nikmat itu, apapun keadaan kita saat ini, sedang senang, sedang susah, sedang kurang, sedang lebih, yang jelas selagi kita masih bernama manusia, pasti ada rasa nikmat, pasti ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. 24 jam dari pagi sampai pagi kembali, kita ini digulung oleh nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantung masih bisa berdetak dengan rapinya, pori-pori masih bagus semua, mata masih dapat melihat, dapat tersenyum nanti kita insya Allah, dapat makan, dapat berbicara, dapat duduk, itu semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin pertama, izin Pak Yai, Ustaz dan Ustazah, kalau keliru mohon sama-sama diperbaiki. Poin yang pertama, cara bersyukur yang pernah Yunus pelajari, lidah ini harus mampu setiap waktu mengucapkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil kalimatul i'tiraf. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalimat bentuk pengakuan seorang hamba bahwa dirinya ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa berjalan, bisa semuanya itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mampu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin setiap waktu, maksudnya melatih dirinya untuk terus mengucapkan Alhamdulillah, mudah-mudahan bagian dari penyebab dan cara menantinya benar-benar menjadi hamba yang ahli syukur. Amin. Amin. Kita ini tidak ada yang ahli syukur, termasuk Yunus dan kita semuanya. Kita ini hanya orang-orang yang sedang berusaha bersyukur dan mendapat predikat, mendapat label dari Allah bahwa kita ini hamba yang bersyukur. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini termasuk golongan hamba yang sedikit, kata Allah, hambaku yang mau bersyukur, dan sedikit ini semua yang hadir pada siang hari ini. Insya Allah. Poin kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur lewat hati. Kita mantapkan hati ini membenarkan bahwa saya memang benar-benar bersyukur kepada Allah. Lalu yang ketiga, kita bersyukur lewat pikiran, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apapun yang terjadi terhadap diri kita, itulah yang terbaik bagi Allah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita.
Karena manusia pasti punya keinginan, manusia pasti punya kehendak. Karena musuh besar kita itu yakni nafsu yang ada di antara kedua sisi kita. Itu yang membuat kita banyak kehendak, banyak keinginan. Jadi walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, itulah yang terbaik bagi Allah untuk kita, insya Allah. Amin. Tidak akan menyalahkan siapapun, termasuk tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan anak, tidak menyalahkan diri sendiri, atau bahkan sampai menyalahkan Allah. Orang kalau sudah tidak bersyukur, berpikirnya kepada Allah buruk, berprasangka buruk kepada Allah, maka bisa jadi dia akan salahkan suami, salahkan orang lain, salahkan orang tua. Memang dulu bukan dia yang calon suamiku, tapi dia datang, orang tua aku terima. Coba sekarang lihat, keluarga aku tidak ada apa-apanya. Coba dulu aku nikah sama pacarku, bisa jadi sekarang rumahku sudah besar, aku sudah punya mobil, aku sudah punya motor, kebunku, empangku sudah banyak. Menyalahkan orang tua. Tapi kalau bersyukur, apapun keadaan suami, apapun bentuk suami, itulah yang terbaik bagi Allah. Amin. Syukur itu umpan. Halo, halo yang di belakang masih hidup? Masih ya? Izin kalau Yunus keliru dalam berbicara. Kalau nantinya waktunya memang sudah agak panjang, tolong dikasih kode saja. Nah ya Bapak ya, nggih. Kalau niki tiang Bugis, mohon maaf Yunus tidak bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Kalau bahasa Bugis di macam ada kak, nasabah ogi memang kan. Mangga tersedia kalau bicara ogi kak. Hah? Campuri. Angkat kakek, jangan. Angkat kakeknya ogi. Allah Akbar. Jadi kita campur sedikit buat anak-anak ya. Allah Akbar. Yunus di pondok santrinya banyak orang Jawa, tapi kalau santri sedang berbahasa Jawa Yunus paham. Tapi kalau sudah yang halus-halusnya itu Yunus kurang paham. Guru-guru Yunus pun banyak orang Jawa, ustadz-ustadznya banyak Jawa, tapi Yunus kurang paham, maksudnya kurang lihai dalam berbahasa Jawa. Di lokal nggak bicara wicik dia kita berikan. Ya kau salah-salangi di mini bawang dia tuh bisa betul. Halo. Pada masa boti ngogi, boti makun dari dan kali ogi ya. Ya jadi kau kau mati bicara ogi lah. Kita mati udangi. Dia mas, iya ada empang kan dia kau nggak keliru insya Allah. Sampai di mana tadi? Materinya sampai di mana tadi? Bersyukur lewat pikiran, itu cara bersyukur yang ketiga yang pernah Yunus pelajari. Lalu cara bersyukur yang keempat kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara berjalan, cara duduk, berbicara, semuanya harus sesuai dengan aturannya Allah, sesuai dengan rangkuman ajaran agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bibir bukan hanya berikrar, bibir bukan hanya berjanji, tapi hati membenarkan, lalu prakteknya mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Artinya praktek kehidupan kita juga harus sesuai dengan ajarannya Allah, sesuai dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sistemnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin. Amin. Nah, jadi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai cara Allah dan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau tidak bersyukur itu gampang biasa melihatnya. Biasa orang susah tersenyum kalau tidak bersyukur, sebab orang yang bersyukur itu bahagia. Bentuk rasa terima kasihnya. Bahagia orang kalau bersyukur. Jadi kalau ada orang susah tersenyum, berarti dia sedang tidak bersyukur, sedang susah. Halo, sedang meresah ibak panerdina. Mulai kapan pikir yang kalian melu sama Pak Boti yang lego di baruna. Dia nan di gino baru. Sedangkan Ivan kan di gino baruna. Halo, insya Allah. Yuk sama-sama orang Arab itu kalau mengucapkan alhamdulillah deh mbak, itu dengan senyuman ya, karena bentuk kebahagiaan mereka. Ayo terapi dulu untuk bahagia, sama-sama senyum dulu, termasuk puang-puang yang ada di depan. 1, 2, 3. Bapaknya masih jemberut. Ayo 1, 2, 3. Iya, insya Allah mudah-mudahan sudah bahagia. Amin. Amin.
syukur itu umpan bagi nikmat yang belum datang, syukur itu bumbu bagi nikmat yang sudah ada. Sedikit kalau disyukuri insya Allah terasa nikmat. Alhamdulillah. Hati-hati, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Ustaz ya. Ancaman Allah bagi mereka yang tidak bersyukur itu azab Allah sangat pedih. Tapi kalau hambanya bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Salah satu nikmat yang paling pedih ketika Allah sudah cabut rasa nikmat. Sudah tidak ada rasa nikmat lagi. Rumah besar terasa kecil, istri cantik kelihatan jelek, suami ganteng terlihat tidak ganteng. Semua akan terasa tidak enak, tidak bisa dinikmati lagi karena Allah sudah cabut rasa nikmat itu. Sedikit tidak pernah disyukuri, selalu kurang. Maka ketika Allah cabut, Allah kasih azab, udah tidak bisa nikmat lagi. Rumah besar, kamar bagus, tidak bisa tidur, mata tidak bisa terpejam, uang banyak terasa dikit. Pokoknya sampai mati orang yang bersyukur itu tidak akan bahagia. Bahkan para guru kita mengatakan orang yang tidak bersyukur itu masih hidup tapi sudah seperti orang mati. Kalau malam matanya susah terpejam, kalau siang matanya merah, susah sepanjangnya. Kalau berbicara selalu mengeluh, seolah hidupnya ini celaka. Seolah hidupnya ini tidak pernah merasakan nikmat dari Allah. Ditanya bagaimana kabarnya, dia akan mengeluh. Anak jauh semua, rumah besar ini ada lagi artinya. Bangun tidur susah, kepala pusing, lutut sakit, pinggang sakit, kolesterol naik. Menantu tidak ada yang ingat, anak jauh semua, tidak pernah nelpon. Maka kereba tahu ya ada yang saya makut ke dia rasa sama bisa dimati nak ya. Apa anakku dengan mereka ngerang. Halo, apa di nyuruh aku? Sosok kasih tuh kok dia boleh makan deh. Maaf ya yang orang Jawa, ini saya bisa bahasa Bugis. Astagfirullahaladzim. Halo. Kalau keluar dari bibirnya itu hanya mengeluh. Syakaro memperlihatkan, kafaro kufur menutup-nutupi. Tuh, hati-hati. Orang yang kufur dia menutup-nutupi nikmat dari Allah. Senyum susah, mata cekung. Pokoknya kelihatan susah terus. Ditanya, dimintai duit, dipinjami duit, ngomong tidak ada. Susah terus hidupnya, mengeluh. Minyak goreng tidak ada, mengeluh. Bensin naik, mengeluh. Empang yang stres, udang yang mengeluh. Padahal dulu pernah panen. Halo. Yuk sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah. Sudah jam berapa sekarang? Penceramah itu dia benar rugi, mau panjang ceramahnya, mau pendek ceramahnya, pulang nanti hanya saya ya. Jadi kalau bapak nyuruh berhenti, bukan apa-apa, ya. Bagaimana, Pak Lurah, Pak Kepala Kampung, nanti kasih kode saja, kasih kode ya. Kodenya tisunya dicabut sekali, ya. Nah, berarti kalau Pak Kepala Kampung tidak nyebut tisu, berarti belum nyuruh berhenti. Kalau sekarang nyabut langsung berhenti, gitu, ya. Insya Allah. Itu poin yang pertama. Mari sama-sama kita bersyukur insya Allah. Lalu yang kedua, Yunus mengajak mari tetap kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena kemuliaan Nabi Muhammad kita pun ikut mulia insya Allah. Mudah-mudahan kelak kita semua ada di barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita berada di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita berada di tempat yang Allah ridhoi bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk golongan umat yang kelak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar-besaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Yunus tidak akan cerita agama tentang pernikahan karena melihat pendidikan dari kedua mempelai keluarga besar, juga tadi yang sambutan Ustaz, kemudian yang ngaji juga Ustaz, Masya Allah ya. Jadi Yunus hari ini hanya ingin mengajak, mengingatkan diri Yunus pribadi, juga mengingatkan kepada ayahanda ibunda jika mau diterima. Kita hari ini hadir untuk mendoakan kedua mempelai agar kedua mempelai ini menjadi keluarga yang bukan hanya bahagia dan selamat di dunia, tapi insya Allah mudah-mudahan jadi keluarga yang bahagia dan selamat di akhirat. Insya Allah. Semua orang mau senang, semua orang mau bahagia, dan semua orang sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man
dassaha. Dalam usia 120 hari Allah sudah tiupkan dua sifat sama manusia. Apa itu? Fujuraha wa taqwaha, sifat kebaikan dan sifat keburukan. Jadi semua orang sudah tahu, menantu tidak boleh kasar sama mertua, anak tidak boleh durhaka sama orang tua, istri tidak boleh suaranya lebih tinggi daripada suami, tuh. Tetangga tidak boleh musuhan dengan tetangga. Semua sudah tahu ini baik, ini buruk. Semua orang sudah tahu ini halal, ini haram. Semua orang sudah tahu ini hitam, ini putih. Semua orang sudah tahu ini panjang, ini pendek. Semua orang sudah tahu ini tebal, ini tipis. Semua orang sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Terus apa lagi? Kenapa tidak memilih yang baik? Begitu kira-kira. Nah, karena kita manusia ini punya tantangan, punya ujian. Ada manusia yang Allah takdirkan seperti orang baik. Seperti orang baik, kehidupannya sehari-hari baik. Masjidnya, Masya Allah, jamaahnya tidak kenal ketinggalan. Naik hajinya sudah berkali-kali, umrohnya sudah berkali-kali, ilmu agamanya udah paten. Seperti orang baik. Tapi mereka punya ujian. Apa ujiannya? Istiqomah. Mampu tidak sampai ujung, benar-benar kelak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Saat Allah akan pisahkan ruh dari jasad kita. Baru kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Yunus sekarang masih dipanggil orang ustaz, pakai peci, pakai sorban, masih ciri-ciri orang baik, punya tanda-tanda seperti orang baik. Tapi namanya tanda-tanda kadang-kadang berubah. Mendung kelihatan seperti mau hujan, tapi tiba-tiba terang, tidak jadi hujan. Orang pada ngira mau hujan ini, ambil jemuran, ambil semuanya, nanti basah. Tapi tidak jadi hujan, bisa saja tanda-tanda. Ada juga yang Allah takdirkan seperti manusia, ya. Pada umumnya orang menganggapnya seperti orang jahat, tidak kenal masjid, tidak kenal agama, jauh dari Allah, terlihat durhaka dari Allah kepada Allah, terlihat seperti orang jahat. Tapi sungguhnya kita ini tidak ada yang jahat, tidak ada yang baik. Kita ini sedang menjalani takdir Allah. Tantangannya apa? Tantangannya taubat. Ada orang yang baik, ujungnya buruk. Ada orang yang jahat, ujungnya baik. Disitulah disebut dengan ujian taubat atau istiqomah. Mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir pada siang hari ini, termasuk sudah mempelai, insya Allah baik di mata Allah di ujungnya. Amin. Itulah cita-cita tertinggi manusia, yakni husnul khatimah. Mati meninggalkan dunia ini lewat pintu yang terbaik, yakni husnul khatimah. Amin. Amin. Maka di mana tuh ngambil lah? Si aku nak gorong apa orang salah tuh dia apa? Dia tuh nggak beri dong ada katona ya. Halo. Yang di belakang dengar suara Yunus? Dengar ya? Nah, untuk memilih mana yang Anda usah bercanda ya. Iya, tapi serius juga nggak apa-apa. Nah, untuk memilih, kita udah tahu tuh mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Kedua mempelai, izin nanti kalau jodoh sama-sama diperbaiki. Kita sudah Allah kasih dua sifat, baik atau buruk. Nah, tinggal kita sekarang ini menggunakan alat yang Allah kasih. Karena Allah bukan hanya memberikan dua sifat, tapi Allah memberikan kita alat agar kita mampu memilih yang baik-baik, agar kita mampu meninggalkan yang buruk-buruk. Insyaallah. Apa itu? Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Jadi manusia ini mutiara, ada mutiara dalam tubuh manusia ini. Kalau mutiara itu berfungsi, maka dia akan jadi manusianya manusia. Hal yang buruk kurang, hal yang baik lebih banyak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah itu mereka yang takut hatinya kepada Allah, mereka yang takut kepada Allah. Dan salah satu ciri mereka yang takwa kepada Allah, mereka yang menyadari kesalahannya, lalu menyesalinya, lalu berusaha menggantinya dengan nilai-nilai kebaikan. Hari ini marah, besok marahnya kurang. Nyambung? Halo? Hari ini marah, besok udah kurang marahnya, 3 hari kemudian udah reda. Ada orang mengaku orang baik, kita ini semuanya mau dibilang orang baik. Sudah jelas-jelas dari subuh tidak sholat. Halo? Subuh-subuh tidak sholat, pagi-pagi sudah marah-marah, udah bengok-bengok, sama anak marah, sama suami marah, sama istri marah-marah. Siangnya zuhur lewat, sore-sorenya ngerugikan tukang sayur, belanja di warung nawarnya bukan alang kepala. Asarnya lewat, habis maghrib ada orang bilang kamu ini orang jahat, pasti kita tersinggung, tidak mau dibilang orang jahat. Nah, kita ini mau dibilang orang baik, ayahanda ibunda. Tapi kalau ada orang mengaku orang baik, lalu dia marahnya dituruti,
tetangganya jemberut dia ikut jemberut, tetangganya pelit dia ikut pelit. Halo, halo, suaminya marah dia ikut marah. Hah, katanya orang baik. Kenapa sifat buruknya tetangga, sifat buruknya pasangan diikuti? Gitu. Paling tidak orang baik itu ada riyadhah, ada latihan untuk jadi orang baik. Nah, latihan menggunakan alat yang Allah kasih tadi. Halo. Pertama, apa alat yang Allah kasih? Alat yang pertama adalah hati. Hati. Allah tuh titipkan manusia hati. Hati itu apa? Untuk menimbang. Timbangan hati itu. Timbangan untuk memilih, menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Kadang-kadang kita bosan ngomongin masalah hati. Kenapa sih hati terus? Karena hati ini raja sebenarnya. Kalau hati itu buruk, maka akan buruk seluruh anggota tubuh manusia. Kalau hati ini baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh manusia. Jadi kalau mau dibilang orang baik, paling pertama perbaiki hati. Bersihkan hati kalau hati sedang kotor. Kalau hati sedang sakit, obati. Insya Sabak yakumal hati na tahu nakani patang hati tujuh hati tete hati iri hati kamanin kialena maresak tu bapaknya din makosa yakuman nana imatan rela ada seorang alena batau dinasehati matu mereka tidak nerima. Orang yang hatinya kotor tidak bisa menerima nasihat, merasa dirinya yang benar. Hati-hati dengan hati yang kotor. Halo, maka bersihkan. Poin pertama, bersihkan hati agar alat Allah ini berfungsi. Alat Allah ini berfungsi. Ada tetangga yang satu. Terima kasih. Ada tetangga. Ini tetangga. Lalu dua tetangga ini tidak akor. Maaf ini, tidak akor. Dua tetangga ini tidak akor. Halo. Siapa yang salah? Ini tidak salah, tetangga yang satu juga tidak salah. Tidak ada yang salah. Hanya dua orang ini sedang tidak berfungsi hatinya. Coba tanya yang satunya, dia pasti menyalahkan yang satunya. Tanya yang ini, dia juga pasti akan menyalahkan yang ini. Mereka tidak ada yang salah. Mereka hanya saling menyalahkan karena hatinya sedang tidak berfungsi. Ada menantu tidak cocok sama mertuanya. Ada tidak di sini? Tidak ada ya. Tapi banyak pucat mukanya. Jangan merasa. Halo. Tapi Yunus tidak niat untuk menyinggung. Tapi kalau tersinggung Ki berarti begitu Ki. Iya. Ada menantu sama mertua kurang cocok. Dan menantu menyalahkan mertuanya. Mertua juga menyalahkan menantunya. Dan mereka saling menyalahkan. Padahal mereka tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Hanya saja menantu dan mertua ini sedang tidak berfungsi hatinya. Kalau hatinya berfungsi, perasaannya berfungsi, maka dia tidak akan memusuhi mertuanya. Dia akan berpikir, halo, malu saya, kenapa saya musuhi mertua? Kau dengar itu mertua dia janji lakiku. Ya kau dia janji lakiku, berarti dia warna laki itu makhluk. Agar nyambung, akan berfungsi perasaannya, insya Allah. Amin. Yang jelas orang yang kotor hatinya, orang yang sakit hatinya bahaya. Orang sekarang banyak takut sama corona. Bawa masker, Yunus juga bawa masker. Ikut perintah pemerintah. Apalagi Yunus dari luar kota, harus pakai masker. Orang takut sama corona, takut sama Omikron, ya. Iya. Boleh kita takut sama dua penyakit ini, tapi dua penyakit ini tidak membunuh. Kalau membunuh itu aja. Kita harus lebih takut dengan penyakit hati. Penyakit hati ini kalau orang itu mati di dunia akan mampus di akhirat karena hatinya yang sakit. Kenapa? Banyak musuhnya, merasa dirinya paling benar, semua orang dimusuhi. Ada orang dijemberut, dia ikut jemberut, tidak mau senyum dianya karena sudah merasa paling benar. Hati-hati. Halo. Iparnya beli emas, dia yang repot. Tetangganya membangun rumah, dia yang jadi batu bata. Tengah malam di tangga ada mobil mampir, pas diintip-intip, ya Allah, tuku koral meneh tonggoku. Kenapa kalau tetangga membangun rumah, kenapa kita yang mau jadi semen ya? Tempel-tempel, mulai dia siang-siang sibuk, dekat sama suaminya, mulai dia mendesak, mulai dia marah-marah. Apa ini? Sudah 15 tahun kita menikah, tidak ada yang kau berikan sama aku. Tidak ada, rumah masih beginilah.
Anak yang kamu berikan sama aku terus. Halo, coba lihat tetangga itu baru 4 tahun pengantin tuh sudah mau bangun rumah, kemarin beli lemari. Halo, orang kalau sakit hatinya tidak akan pernah menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin yang pertama, ayo sama-sama kita bersihkan hati. Insya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi wala. Kita minta kepada Allah, wahai yang maha membolak-balikan hati, mantapkan hatiku dalam iman, dalam agamamu ya Allah, dalam iman kepadamu. Insya Allah. Amin. Poin kedua, ayahanda ibunda. Poin kedua, alat yang Allah kasih kepada kita apa? Akal ini untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau akal berfungsi, insya Allah aman. Timbangan sudah fungsi, akal sudah fungsi, insya Allah. Makanya salah satu orang yang selamat dari syariat Islam, tidak berdosa, termasuk orang yang tidak fungsi akalnya, Ustaz ya. Orang yang gila ya. Coba lihat orang gila, maaf ini, orang yang terganggu. Dia tidak pakai baju lewat di jalan, auratnya terbuka, tidak berdosa. Azan masjid dia tidak sholat, tidak masalah, tidak berdosa, karena akalnya sudah rusak. Tuh, nyambung. Yang ketiga, apa alat yang Allah kasih kepada manusia? Allah kasih alat kepada manusia, yakni al-haya. Apa itu? Rasa malu. Orang kalau masih punya rasa malu, aman. Kalau remnya masih bagus, fungsi rasa malunya aman. Inilah maju mundurnya manusia. Alat yang ketiga, rasa malu, al-haya. Kulakukan apa tidak ya? Ubego ami matu nisang berbuatku masih ika. Ubego ami matu nisang beribolaku masih ika. Ubego ami matu nisang beneku masih ika. Nisang tomotoku masih ika. Orang kalau masih ada rasa malu, aman. Dia mau marah, tidak jadi. Ada orang banyak malu, nanti istriku marah, nanti istriku malu. Tuh, kalau orang masih fungsi rasa malunya, insya Allah dia akan jadi manusianya manusia. Amin. Hati timbangan, akal untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, rasa malunya rem. Insya ibu-ibu misalnya kalau rasa malunya masih aman tuh ya, di jalan jengkel sama anaknya, insya Allah tetap lembut. Anakku yang soleh, anakku sayang, anakku baik. Ayo kita pulang dulu nak. Sampai rumah baru mata jolado. Rasa malu masih fungsi, tapi kalau rasa malu sudah mulai berkurang, halo, depan orang banyak pun dia akan marah-marah kepada suaminya, dia akan marah-marah kepada istrinya. Bahkan di rumah dia tidak malu lagi sama suaminya. Pada suami kepala keluarga, dia akan teriak-teriak dengan suami. Bangunkan anak, bangun! Oh tono! Wih, wow! Ini suruh ke tempat culi HP banget intro jamamu. Oke, aja iya nggak tahu kan? Dia tidak malu lagi sama suami, sudah tidak ada harga diri suaminya. Nah, teriak-teriak dengan suami. Ada istri bapak begitu? Ada istri bapak begitu? Banyak yang ngaku. Yang di belakang hording yang ngaku. Yang di sini malu-malu semua. Tapi kalau lihat wajahnya bapak, wajah korban semua ini. Tersangkanya ada di belakang. Halo. Suaminya baru ngomong semeter, dia sudah ngomong 16 meter. Suaminya baru ngomong sesendok, dia sudah ngomong 6 ember. Dek, buatkan kopi. Enak kamu kerjaan kamu cuy semacam. Aku banyak anakku nangis pasar ke pasar. Masih mending kalau kamu kasih duit banyak, cuma 100.000. Cukup apa? Kamu enak tinggal makan, aku yang pusing. Ini buat kopi terus. Oh, ada pak istrinya begitu. Minta buat kopi langsung marah-marah. Dek, ambilkan handu terus. Emang kerjaan aku handu apa tiap hari? Kalau mau kamar mandi ambil handu dulu. Ini enggak tiap hari minta handu terus. Wah, mulai dia teriak panjang ceritanya. Sudah 15 tahun kita jika aku tinggalkan bapak ibu aku, sampai sini cuma kerjaan aku ambilkan handuk terus. Allah karim, astagfirullahaladzim. Kalau ada istri begitu di sini, insya Allah tidak ada ya. Yunus tidak mau pengakuan ibu, cukup dipikirkan saja. Kan akal sudah berfungsi, hati sudah berfungsi, tinggal dipikirkan. Oh ini tidak boleh, oh ini sudah benar. Nyambung? Nyambung tidak? Dek, mana ya topi aku ya? Oh iya kak, nanti coba aku carikan. Tapi orang kalau tidak berfungsi akalnya, tidak berfungsi hatinya, masih ada loh alat yang belum Yunus sebutkan. Satu lagi, orang yang tidak berfungsi timbangannya, Masya Allah,
Dek, topiku mana? Kau taruh mana kemarin? Nanya terus, nyari terus tiap hari. Kemarin celanamu yang hilang, hari ini topimu, besok apa lagi? Sambil ngoceh-ngoceh, hilang topinya suami. Ketemu, langsung teriak dia. Kalau ular sudah cecuk kamu, ini topi kamu. Sudah ketemu topinya, diajarin lagi suaminya. Lain kali gantung di sini, kunci motor hilang terus. Untung gantungannya bagus. Halo, ada suami ibu sering kehilangan kunci motor? Banyak ya. Bantu cari. Suami tidak akan bertanya kalau dia tahu. Kadang-kadang istri balik nanya, kau taruh mana kemarin? Masya Allah. Ibu nyambung. Masya Allah. Mandi di sungai pakai sewet, tidur di kamar pakai kain. Kalau istri bapak cerewet, carikan yang lain. Lah kalau ditegur deh, jangan pakai baju itu baju anakmu kecil sekali, tidak cocok memakainya. Cerewet jadi suami, itu nah istrinya Pak Kepala Kampung, lebih kecil bajunya, tidak pernah cerewet dia. Langsung nyalahkan Pak Kepala Kampung, pada suaminya nyuruh dia ganti baju. Misalnya Pak minta maaf, masa langsung nunjuk Pak RT? Itu nah istrinya Pak RT, lebih kecil bajunya, tidak pernah dia marah-marah. Kamu jadi suami ngurusin baju istri, ini nah kuping aku tepuk, tidak ada anting-antingnya sudah 10 tahun. Langsung nyalahkan suami. Halo. Jadi kalau istri cerewet, diusahakan agar tidak cerewet. Carikan berkah, barokah. Barokah itu ada di masjid. Jadi sholat jamaah, pulang ke rumah, pegang motor jadi barokah insya Allah. Pegang rumah jadi barokah. Pegang istri jadi barokah insya Allah. Pegang anak, insya Allah anak jadi barokah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu, kadang-kadang perempuan itu memang selalu emosi. Kenapa? Karena itu tadi, tidak paham dengan aturan, tidak paham dengan hukum agama. Jadi perlu kita fungsikan akal, fungsikan hati, agar kita belajar lebih jauh bagaimana aturannya seorang istri. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Iya. Harus tahu, banyak istri protes. Kenapa ya? Suami enak sekali kalau dia keluar rumah tidak berdosa walaupun seminggu, tidak ngomong sama istri. Lah kita istri, satu langkah meninggalkan pintu, suami harus tahu kita kemana. Protes, hak waris, ya Allah, suami dapat banyak, istri cuma dapat setengah, kira-kira begitu. Kenapa tidak adil Allah? Kenapa tidak adil? Bukan tidak adil ibu, suami itu sudah menanggung dari awal. Apa itu? Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Insya Allah kalau paham ini tidak lagi marah-marah. Amin. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Ustaz kalau keliru mohon diperbaiki ya, pengantin baru ya. Tuh. Mulai detik ini kamu wanita, kutanggung semua dosamu. Kira-kira begitu. Kutanggung semua dosamu dan aku bersumpah kepada Allah, aku menanggung dosa semua calon-calon anak-anakku. Kalau aku lepas dari tanggung jawab, aku termasuk laki-laki yang fasik. Laki-laki yang fasik tempatnya di neraka. Siap tulang belulangku dihancurkan oleh malaikat, kepalaku dipecahkan oleh malaikat, karena aku lepas dari tanggung jawab. Jadi saat mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, itu bukan syair, itu bukan pantun, tapi sumpah kepada Allah, ikrar kepada Allah dan kepada wali. Mulai detik ini aku yang menanggung dosa-dosanya. Jadi kalau ada ibu rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, sedekah dengan harta sendiri, Allahu Akbar, lalu suami ibu jauh dari Allah, membangkang kepada Allah, sampai nanti hari kiamat, halo, ibu boleh masuk surga duluan, suami biarlah masuk neraka. Kira-kira begitu, dicerna sendiri ya. Tapi sebaliknya, ada suami rajin sholat, soleh, ngajinya, khotamannya, puasa sunnahnya, tidak ketinggalan. Tapi suaminya, tapi istrinya jauh dari Allah, aurat terbuka, jauh dari Allah, membangkang kepada Allah. Itu suami nanti dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak boleh masuk surga duluan. Dia harus ditanya dulu sama Allah, berhadapan dulu. Kenapa istrimu tidak sholat? Kenapa istrimu buka aurat? Kenapa? Oh, halo. Ditanya semua. Maka jelas musuhnya manusia nanti pada hari kiamat bukan lagi setan, bukan lagi nafsu, tapi musuhnya nanti laki-laki pada hari kiamat ahluhu wa auladuhu. Siapa? Istri-istrinya dan anak-anaknya. Hari ini istri senyum-senyum, nanti pada hari kiamat dia tidak akan ridho kita masuk surga. Yang minta kepada Allah, dulu selama hidup di dunia suamiku ini membiarkan aku jauh dari Allah, tidak pernah menegurku, tidak pernah memarahiku, tidak pernah mengingatkanku. Bahkan ia membiarkan aku bermaksiat kepada Allah. Anak pun teriak, saya tidak ridho bapakku masuk surga.
ibu jangan lagi protes Bu ya, Masya Allah, amin, amin. Ya, selagi suami tidak mengarahkan kita ke hal-hal yang membuat Allah murka, insya Allah. Tapi Yunus mau kasih ibu pantun lama buat nopo-nopo nggih. Pegang bunga duduk di bangku, nama bunganya bunga melati. Kalau ada suami sering selingkuh, kita doakan cepat mati. Bapaknya tidak ada yang senyum. Baru ibu pada ceria wajahnya. Kalau ajalnya sampai ya mati itulah ya. Bu, sabar saja Bu ya, sabar saja ya. Ya, nanti mati juga insyaallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alat yang keempat yang terakhir. Apa itu? Al-amal shalih. Panca indera yang bisa praktek. Mata dipakai melihat yang baik, tangan dipakai pegang yang baik, kaki dipakai melangkah ke arah yang baik, telinga dipakai mendengar hal-hal yang baik. Itu alat yang Allah kasih. Insya Allah kalau keempat alat yang berfungsi, maka insya Allah mudah-mudahan kita semua orang-orang yang tergolong ke arah yang baik. Amin, amin. Ya, syaratnya tadi dua. Terus saja riyadhah, latihan untuk jadi orang baik. Kalau sedang jengkel, susah senyum, paksakan senyum. Paksakan senyum. Orang yang terjebak dengan jaringnya syaitan dan nafsunya, dia susah senyum, paling tidak begitu. Kalau sedang jengkel, usahakan jengkelnya sebentar saja. Kalau marah hari ini, dikurangi besok. Jangan berminggu-minggu marahnya, jangan berbulan-bulan, jangan bertahun-tahun. Ngaku orang baik sama tetangga 3 tahun tidak akur. Ngaku orang baik sama saudara, ngaku orang baik nyambung tidak? Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah siang, 4 kali 3 sama dengan 12, tepat atau tidak kita harus selesai sebelum setengah 12. Iya, karena Yunus harus bertolak pulang ke Palembang insya Allah. Minta doanya mudah-mudahan selamat, amin. Sehat panjang umur, ketemu lagi. Terakhir, Yunus pengen pesan untuk kedua mempelai ya. Izin minta doanya. Ibu Yunus saat ini sedang sakit. Ibu Yunus sedang sakit. Sempat kehilangan darah merahnya, dimakan darah putih dan kemudian masuk darah 10 kantong, dan sampai hari ini masih belum stabil. Kadang tidak bisa tidur, kadang tidur nyenyak, kadang 3 hari tidak tidur, kadang lupa, kadang ingat. Mohon doanya mudah-mudahan beliau sehat insya Allah, amin. Karena ada yang Yunus pengen kasih tahu, entah ini jadi nasihat atau peringatan untuk Yunus pribadi, atau untuk Bapak Ibu juga boleh, untuk khususnya kedua mempelai. Pertama, Ibu Yunus itu dulu tidak suka makan. Kalau Yunus dari keluar, dari jalan, misal habis ceramah begini nih di pengajian misalnya, kadang-kadang panitia kasih bungkus tuh kalau dekat, kalau di sini nggak usah nanti basi ya. Nanti sangkanya minta, cuma contoh ya. Kasih yang minta saja. Halo. Kedua mempelai, Ibu Yunus itu tidak suka makan. Bahkan kalau Yunus beli, beliau tahu itu barang belian, beliau langsung ingatkan, besok jangan nak habiskan uangmu. Kalau emak ini ya makan ada, kalau tidak ada ya begitulah. Lidah emak ini sudah tua nak, tidak perlu banyak makan. Begitu kata beliau. Padahal Yunus tahu kalau beliau itu tidak mau menghabiskan uang anaknya, beliau tidak mau merepotkan anaknya. Tapi hari ini Yunus sudah susah. Ini yang paling penting. Kenapa Yunus begitu susah saat ini? Yunus punya banyak makanan, Yunus punya uang untuk belikan ibu makanan. Beliau bisa menelan, beliau bisa ngunyah. Tapi hari ini beliau tidak boleh makan apapun. Tidak boleh makan asin, tidak boleh makan manis yang begitu manis, tidak boleh makan, pokoknya beliau cuma makan bubur. Dan tidak boleh asin, tidak boleh manis. Jadi mumpung kalau ibu masih bisa makan, belikan makanan. Ada waktunya nanti kita pengen, udah tidak bisa. Jangan di luar sok-sok jadi orang hebat, orang kaya, anak buah banyak, terus traktir orang makan bakso, traktir minum es campur, traktir minum gado-gado. Tapi ibu di rumah belum tentu 1 bulan pernah makan gado-gado. Maka belikan ibu, mumpung masih bisa makan. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, yang Yunus alami saat ini, minta maaf sebelum ibu sadar, sebelum kesadarannya itu masih normal. Karena ada saatnya nanti beliau sehat kelihatannya, lalu kita minta maaf, belum tentu dimaafkan karena sudah tidak fungsi, sudah dalam keadaan tidak sadar. Jadi mumpung
mumpung beliau sadar, mumpung masih ada, Masya Allah, lakukan yang terbaik. Saudaraku, antum berdua sudah tahu, tapi Yunus ingin ingatkan bahwa surga itu banyak pintu untuk dilewati, tapi pintu yang paling lebar, paling enak untuk dilewati adalah kedua orang tua. Kalau orang tua masih hidup, hormati mereka. Nanti jika kau sudah kaya, sudah banyak uang, begitu ya, punya banyak anak, anaknya soleh-soleh, pintar-pintar semua, jangan lupakan kedua orang tua. Paling tidak telepon, kalau memang harus menjemput rezeki Allah jauh dari orang tua, paling tidak telepon orang tua, kasih kabar yang baik, kasih suara yang baik. Insya Allah kalau orang tua mendengarkan suara anak walaupun jauh, dia pasti akan sehat dari penyakitnya. Kalau orang tua sedang sedih lalu mendengar suara anaknya, insya Allah orang tuanya akan jadi bahagia. Makanan yang awalnya tidak mau lewat, insya Allah akan lewat. Apalagi sekarang HP masih aktif. Kalau nanti HP sudah tidak aktif, satelit sudah mati semua, kalau nuklirnya Rusia sudah meledak, itu tiba-tiba kan, maka yang jarang nelpon orang tua, teleponlah sekarang kalau masih jauh orang tuanya. Mudah-mudahan satelitnya masih hidup semua. Amin, amin. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Jelas itu saudaraku ya, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Kadang-kadang anak lupa, memang dia yang cari uang, memang dia yang punya harta, bangun rumah pun tidak ngasih kabar lagi ke orang tua, beli motor, beli mobil pun tidak ngomong lagi sama orang tua, karena dia merasa hartanya, pada orang tua tidak akan minta, tapi barokahnya itu. Insya Allah. Amin, amin. Maka kasih kabar ke orang tua. Kalau orang tua menetes air matanya karena tersinggung, sakit hati, ya Allah, anakku beli motor kok udah ngomong-ngomong, memang duitnya, nangis, dia sedih, merasa tidak dihargai sebagai orang tua. Hati-hati, setetes darah air mata orang tua jatuh membasahi pipinya akan tertutup. Air mata itu jatuh membasahi pipinya karena sakit, karena tersinggung, karena ulah anaknya, akhlak anaknya, maka akan tertutup kebahagiaan keselamatan dunia akhirat. Tapi setetes saja air mata orang tua jatuh membasahi pipinya karena bangga, terharu punya anak yang soleh, punya anak yang akhlaknya baik, maka terbentang jalan yang lurus menuju kebahagiaan di dunia wal akhirat. Banyak orang merasa uang banyak, istri cantik, kemudian anak banyak, soleh-soleh, itu kebahagiaan. Salah. Kebahagiaan sesungguhnya saat kedua orang tua sudah ridho, saat kedua orang tua sudah bahagia karena akhlak anaknya, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Anak itu cukup duduk depan orang tuanya, mendengarkan bapak ibunya cerita tentang masa lalunya, lalu anak cukup diam mendengarkan napas ibunya keluar masuk yang sudah tua, cerita memori lamanya. Oh, cukup diam mengganggu, walaupun ibu sudah berkali-kali menceritakan itu, pura-pura saja tidak pernah dengar, langsung oh iye ma, iye mbo, iye ji, iye, padahal sudah sering cerita beliau, pura-pura saja belum pernah dengar cerita itu. Maka kalau ada anak yang begini, dia akan dapat sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Mas sinten namanya? Siapa namanya jenengan? Yunus dari tadi tidak dapat contrengan dari panitia gitu ya. Tidak dapat nama sinten? Indo Genggeng. Yang perempuan namanya Indo Genggeng, itu nama Bugis Mas Mbak ya. Nanti gelar Bugisnya Indo Genggeng. Yang perempuan yang laki-laki Merit Angling Dharma ya. Insyaallah. Ya. Mas. Hujan itu ya? Oh, belum. Ya, Mbak Fiana dan Mas Irfan gitu, insyaallah. Mas Irfan dan Mbak Fiana, ya benar, Mas Irfan dan Mbak Fiana. Yunus doakan semoga antum berdua insyaallah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan pertemuan jenengan berdua insyaallah jadi pertemuan yang membawa kebahagiaan, keselamatan untuk keluarga besar insyaallah. Dan insyaallah mudah-mudahan punya anak yang soleh-soleh. Amin. Mumpung keluarga masih kumpul semua, belum pulang semua, rencananya pengen punya anak berapa? Tidak apa-apa, nanti diaminkan. 12 ya, amin. Insyaallah. Ya. Berapapun anak yang Allah titipkan kepada beliau amanah, nanti kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha, penyejuk bagi hati kedua orang tuanya, yang paling penting menjadi pengawal kedua orang tuanya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Pak, Masya Allah, lupa lagi
Pak Oding ya, gitu saja ya panggilan tulisnya. Pak Oding beserta Ibu dan keluarga besar minta maaf kalau Yunus sudah merepotkan harus dijamu tadi malam. Keluarga Yunus yang ada di sini minta maaf dan mohon doanya. Yunus hari ini pengen langsung pulang bertolak ke Palembang. Kapan-kapan silaturahmi ke Palembang, mampirlah ke pondoknya Yunus, insya Allah. Minta doanya semoga pondok pesantren Yunus istiqomah dan terus insya Allah bisa mencetak generasi-generasi Islam sehingga menjadi salah satu pondok yang bisa membawa anak-anaknya menjadi anak yang soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanjung Karang ikan sepat, mancing di kali dapat udang. Kalau sekarang terasa cepat, lain kali boleh diundang insya Allah. HP itu hujannya. HP itu kalau bagus walaupun dicas setengah jam sudah langsung penuh ya, casannya bagus, HP-nya bagus, dicas langsung penuh. Tapi kalau HP-nya sudah rusak walaupun dicas 1 jam tidak akan penuh HP-nya, sudah lowbat. Nah, Yunus kurang lebih 40 menit mengecas Bapak Ibu termasuk pengantin. Kalau tidak ada yang masuk satupun berarti rusak semua itu badan Ibu ya. Silakan nanti bawa ke counter. Tidak mungkin dong Yunus ngawur sepanjangan di sini. Pastinya ada benarnya. Kalau ada salahnya itu nafsu Yunus yang masih pengen terlihat baik, terlihat pintar dan lain sebagainya. Semoga kita Allah golongkan sebagai hamba yang selamat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasih yang utama surah Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk diri kita masing-masing, untuk kedua orang tua kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah kabulkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.